sesuatu, pemerintah hadir di sana. Di mana ada gejolak, pemerintah hadir di sana. Nah, ini salah satu untuk meredam semua ormas, sehingga di Kota Semarang semua ormas rukun. Kalau semua ormas bisa menyampaikan kepada gerbongnya seperti itu, dan berikanlah yang terbaik kepada kota yang Anda tinggali, insya Allah kota ini keren seperti Semarang. Selamat siang teman-teman Laser, balik lagi di acara Laser, obrolan seru bareng Mas Kevin. Oke, siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, luar biasa. Wah, ganteng lagi. Biasa di luar. biasa di luar, luar biasa di dalam. Iya. Siap, luar dalam luar biasa nih Pak. Siap. Beliau ini adalah ketua PAC dari Lindu Aji serta ketua dewan dari periode berapa Pak ketuanya? 2004. Wah, mantap. Baru 2004 sampai sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Ini beliau sudah benar-benar terkenal di Kota Semarang. Nah, siang ini kita akan membicarakan, tapi bukan ke dewannya ya. Kita membicarakan ke Lindu Aji-nya. Nah, apa sih Lindu Aji ini? Kenapa sih kok masyarakat sering salah persepsi nih? Kok Lindu Aji selalu dikaitkan dengan premanisme? Nah, ini siang ini kita akan meluruskan hal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke topik kali ini. Pak Pilus? Ya. Mau nanya Pak Pilus. Kalau Lindu Aji itu sebenarnya organisasi apa sih? Ya. Ini menarik. Dan saya luruskan dulu tadi bukan PAC, tapi Lindu Aji Kota Semarang, DPC Lindu Aji Kota Semarang. Jadi ini topik sore hari ini menurut saya luar biasa menarik karena memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Kevin bahwa Lindu Aji ini kayaknya yang berkembang di luar atau persepsi dari hampir masyarakat Kota Semarang ini agak miring melihat, mendengar, dan bahkan takut untuk mendekat. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Beberapa mungkin saya juga mendengar di bahasa omongan-omongan di WhatsApp lah. Iya. Gitu kan saya kok Lindu Aji ini kerjaannya cuma inilah, cuma itulah. Ya itulah. Ya disitulah Mas Kevin yang sebetulnya untuk menjadi ketua Lindu Aji itu juga pertimbangannya sangat luar biasa sekali. Dan di mana Lindu Aji itu sama seperti persepsi yang lain, serem pekerjaannya, seperti itulah merugikan banyak masyarakat, merugikan pekerjaan orang dan seterusnya. Yang belum sering terdengar seperti itu. Sebetulnya saya jujur kepingin dalam tubuh Lindu Aji ini kepingin meyakinkan kepada masyarakat agar pandangan masyarakat itu tidak seperti dulu lagi melihat ormas Lindu Aji ini serem. Dan saya sepakat dengan teman-teman untuk berbenah untuk Lindu Aji dan membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa Lindu Aji ternyata bisa hadir di dalam kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang kalau kita bicara di masyarakat Kota Semarang. Alhamdulillah kemarin kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Kota Semarang. Itu alhamdulillah Lindu Aji sudah mendapatkan tempat loh, mendapatkan juara, kesempatan, dan kategorinya ini kategori kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Jadi kan orang pada bingung nih, kaget, makanya serem. Tapi kenyataannya bisa mengikuti. Pesertanya ada 150 sekian provinsi Kota Semarang, Lindu Aji bisa mendapatkan juara pertama dalam kategori sosial kemanusiaan. Ini bahwa sebenarnya apa sih yang selama ini dilihat didengar oleh masyarakat, saya kira tidak pas, kurang pas. Sehingga kita semangat dengan teman-teman seluruh pengurus Lindu Aji Kota Semarang dan seluruh pengurus kecamatan se-Kota Semarang sepakat kompak untuk berbenah dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Lindu Aji ini adalah
ormas yang sehat. sehat, mereka punya SDM juga, mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat tentunya buat masyarakat. Kira-kira ini mungkin karena berhubungan tadi kereta Rindu Aji kan sudah dapat penghargaan kemanusiaan gitu. Yeah. Itu sebenarnya kalau tujuan asli dibentuknya itu untuk apa sih? Jadi Rindu Aji dibentuk pertama itu dari Mas Ikhwan Ubaidillah yang pertama kali itu sekarang sebagai ketua umum. Itu kelompok kecil. Ya kebetulan Mas Ikhwan ini sosial pemasyarakatannya oke. Jadi toleransi sesama, menghargai orang dan seterusnya. Nah itu terbentuk Rindu Aji. Arti dari Rindu Aji memang serem. Saya awal-awal tafsirnya juga bingung nih, Rindu Aji. Rindu itu tafsir saya itu sesuatu yang menakutkan. Ya, gratifikasi bumi yang akan menimbulkan sebuah persoalan atau bahaya besar dan nantinya akan terjadi longsor dan banjir di mana-mana itu rindu. Aji. Jadi nama itu memang serem. Ternyata Rindu Aji itu berasal dari keinginan Mas Ikhwan dan temannya waktu itu bertuju pada saat terjadi banjir bandang di Sampangan itu kira-kira tahun 1998 kalau nggak salah. Jadi Pak Ikhwan ini atau Mas Ikhwan datang ke sana kepingin membantu masyarakat yang lagi kena musibah banjir. Waktu itu masih Jumpeng. Jumpeng itu uangnya pas-pasan juga. Tapi keinginan untuk membantu masyarakat itu tinggi yang kena musibah. Artinya memang dari awal ini bergeraknya sebetulnya di sosial kemasyarakatan dan sosial kemanusiaan. Sesampainya di Sampangan, melihat banyak korban yang begitu banyaknya dan korban-korban jiwa juga banyak, kepingin berbuat sesuatu dengan uang seadanya dari bertuju itu. Dikumpulin di masing-masing dompet ini hanya mendapatkan beberapa juta rupiah saja, tapi nggak sampai puluhan tidak. Ini diberikan sesuatu untuk bisa membantu sesama kita, sesama manusia yang lagi kena musibah. Walaupun perutnya Mas Ikhwan dan teman-teman ini sebetulnya keroncongan. Lapar ditahan, tapi mending laparnya buat diri kita, tapi kita bisa membantu sesama pada saat ada kejadian musibah itu. Nah, perut itu rasanya nggak karuan. Keroncongan sebagai kayak rindu. Itu berasal dari itu sebetulnya. Jadi perut kita itu keroncongan, tapi tetap ditahan, tapi bagaimana caranya kita bisa membantu dengan membantu orang atau membantu sesama. Nah, disitulah muncul ide untuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang namanya Rindu Aji. Rindu itu berasal dari getaran tubuh yang sangat lapar ditahan, gak karuan ini. Nah, itu muncul gagasan ide menjadi Rindu Aji. Aji itu sesuatu yang berharga. Sehingga organisasi ini dinamakan Rindu Aji. Nah, berawal dari perut yang begitu laparnya ditahan, tapi kita harus bisa berbuat untuk orang lain. Gitu kira-kira. Berarti namanya aja yang serem, Pak? Iya, namanya serem. Sebenarnya itu hanya sentuhan-sentuhan yang dilakukan sampai sekarang pun seperti itu. Kegiatan sosial kemasyrakatannya oke. Nah, ini sebenarnya di balik kata nama Rindu Aji sendiri, saya pun baru tahu nih Pak Firdaus. Sebelumnya saya tuh nggak tahu, saya penasaran. Jadi Rindu Aji itu kayak novel gitu ya. Yeah. Gitu. Terus saya tuh tahunya itu dulu itu Rindu Aji itu cuma fighting club. Iya. Yeah. Karena dulu saya pengen ikut, saya suka bela diri kan. Iya. Yeah. Saya tahu itu cuma fighting club aja Pak. Betul. Ternyata itu emang ormas untuk membantu ormas yang bergerak atau tujuan pertama itu adalah sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan di situ. Luar biasa. Dan kemanusiaan lah intinya. Berarti memang selama ini banyak yang salah persepsi. Ya mungkin ada beberapa oknum dulu yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu.
Nah sekarang tiba saatnya lah kita untuk bisa berbenah, untuk menyamakan persepsi apa sih tujuan mereka itu masuk ke ormas Rindu Haji. Itu kira-kira. Siapa. Kalau sampai sekarang tuh kira-kira membernya Rindu Haji itu Ya kalau di kota Semarang membernya Rindu Haji kurang lebih ada sekitar 6 sampai 7 ribu. banyak. Itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah itu kan kita sekarang harus berbenah, melakukan konsolidasi rutin, melakukan sosialisasi bahwa ormas yang baik dan mendekati benar itu harus seperti ini. Kita harus bisa tampil di depan. Tampil di depan bukan untuk gagah-gagahan, tampil di depan bukan dengan cara arogan, tapi ditampil di depan dengan cara yang santun. Bahkan sekarang tidak saatnya lagi konsolidasi otot. Sekarang sudah saatnya lagi konsolidasi pikir. Bahwa segala sesuatunya harus dipikir dulu sebelum kita melakukan apapun atau melakukan. Siapa betul Pak, setuju Pak dengan hal itu. Jadi udah bukan zamannya tawuran lagi. Iya, itu mungkin 50 tahun lalu lah atau 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini saya sadar, saya dipercaya sebagai Ketua DPRD Kota Semarang. Di sisi lain saya sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, saya harus bisa menjaga nama ini, marwah DPRD dan marwah Rindu Haji. Dan selalu saya sampaikan bahwa yang namanya Rindu Haji Kota Semarang tidak pernah melarang orang semisal kadang-kadang sok kepingin buat anget-anget semisal ya. Itu kan kita tidak melarang itu, tetapi harus tahu diri, umpan papan. Jangan pernah membawa atribut-atribut itu dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang harus kita lakukan. Satu, disiplin, menjaga marwah, menjaga kehormatan dari ormas Rindu Haji itu sendiri. Gitu Mas Kevin kira-kira. Jadi tuh kalau kayak gitu kan berarti kan sebelum masuk Rindu Haji atau pas awal-awal masuk Rindu Haji kan harus di bahasanya apa, diorientasi Pak. Itu ada nggak ya Pak model-model gitu? Nggak ada orientasi itu kan biasanya kalau di kampus nih orientasi melakukan budaya-budaya yang sudah dilakukan yang dulu. Kalau di Rindu Haji itu sebetulnya kan ormas biasa umumnya mereka mendirikan sebuah ormas atau organisasi. Nah kita tidak akan menerapkan sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah budaya turun-menurun. Ini nggak baik juga buat kesehatan. Ya, semisal masuk itu harus melalui proses panjang, harus melalui gemblengan, semisal harus melalui ujian yang mungkin berat dihadapi atau dilakukan atau dijalani. Semisal mereka sudah lolos itu, ke depan kalau ada kader pengurus baru akan diperlakukan yang sama. Kapan itu selesainya? Kita tidak menutup kemungkinan, tidak melarang siapapun. Kalau mereka berkeinginan masuk ke organisasi kemasyarakatan seperti Rindu Haji ini, silahkan saja. Silahkan semuanya boleh masuk. Tujuan kita satu, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan kegiatan rutin kita adalah kemanusiaan di sana. Iya. Kalau cara masuknya itu gimana Pak? Datang ke kantor aja? Iya, datang ke kantor, sekretariat, mungkin lewat telepon boleh. Nemui ketua langsung boleh, nemui pengurus boleh di tingkat kecamatan, berkeinginan bergabung dan seterusnya. Kita tidak ada syarat-syarat yang susah, karena ini kan organisasi kemasyarakatan sebetulnya, ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Kita memberikan ruang kepada siapapun supaya bisa kita wadahi, dan dalam satu wadah itu adalah masuk sebuah barisan. Nah, barisan ini ya harus manut komando, tegak lurus dengan pimpinan di sana. Itu namanya barisan. Ketua berkeinginan untuk berbenah, semuanya juga harus berbenah. Iya, harus berbenah. Dan ini saya rasakan sekarang tidak pernah terdengar di mana-mana berebut lahan parkir semisal. Berantem lagi. Ini beberapa tahun setelah saya diberikan amanah ketua, tipis banget terdengar itu. Luar biasa, berarti udah Ya. langkah awalnya tercapai nih. Ya, artinya kesadaran mereka juga oke. Kesadaran teman-teman pengurus juga oke, dan mereka merindukan sesuatu yang benar-benar amanah. Teman-teman ini merindukan sebetulnya sentuhan dari masyarakat, dan mereka juga merindukan diberikan ruang. Siapapun sebetulnya kalau tidak diberikan ruang, tidak ada perhatian, mereka akan membuat sesuatu yang
akan menimbulkan sebuah keonaran, karena ini salah satu bentuk atau tujuan mereka supaya mendapatkan sebuah perhatian dan mencari sebuah sensasi di situ. Tetapi kalau kita memberikan ruang, sering kita ajak ngobrol baik-baik, kita perhatikan, kita dengarkan mereka ini, mereka sama kok, juga kepingin seperti yang lain. Hanya mungkin dulu itu kan kurang diberikan ruang, atau mungkin kurang diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada pimpinannya atau mungkin dari pemerintah. Sekarang kan kita sudah masuk dalam sebuah organisasi yang diakui dan sah, dan di satu sisi saya sebagai ketua DPRD juga memberikan ruang manakala ada hal-hal yang mau disampaikan dari Lindua Haji sendiri maupun ormas yang lain. Kan kita tidak pernah mengkotak-kotakkan ormas itu. Jadi semuanya kita anggap sama, supaya mereka juga ikut berkontribusi untuk kemajuan pemerintah Kota Semarang. Semisal kita tidak berikan ruang, Pak Wali tidak berikan ruang kepada mereka, mereka akan melakukan atraksi-atraksi yang tanpa henti, dan itu membuat kota kotor, dan itu membuat kota yang tidak nyaman, sehingga pengunjung-pengunjung atau mungkin masyarakat yang ada di luar Kota Semarang akan takut juga datang ke Kota Semarang. Sehingga ini kita berikan ruang, jadi di mana ada sesuatu pemerintah hadir di sana. Di mana ada gejolak pemerintah hadir di sana. Nah, ini salah satu untuk meredam semua ormas, sehingga di Kota Semarang semua ormas rukun dan kotanya nyaman seperti sekarang ini. Iya benar juga Pak. Iya. Mungkin saya itu sekitar 3 tahun itu udah jarang banget dengar rusuh nih antara ormas satu sama lain. Iya. Saya tuh pernah dengar tuh apa ya, kalau nggak salah ormas apa itu sampai gelut, sampai Sering, berantem. dulu sering, ya. Iya. Sering. Itu sampai berantem di jalan protokol gitu kan, ganggu lalu lintas, nakut-nakutin orang akhirnya kan Pak. Nah, itu kan kembali, kenapa sih mereka bisa seperti itu? Kembali lagi seperti tadi. Sebetulnya kan serangkaian gerbong ini, tinggal masinisnya ini bisa tegas tidak, dia akan dibawa kemana sih gerbong ini? Yang namanya barisan ini tidak mungkin yang belakang sendiri terus bisa lari melakukan sesuatu kalau ininya tidak mengendalikan. Semuanya kan kembali ke masinis yang ada di situ. Jadi kalau masinisnya ini bertujuan untuk bisa berbuat sesuatu kepada masyarakat, dan kita selalu menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh arogan, kita hidup itu tidak bisa sendirian, semisal terus kita lebih baik ngalah, semeleh, ya kita sudah ngalah kok mau dikalahkan dari mana lagi? Kira-kira itu. Kalau semua ormas bisa menyampaikan kepada gerbongnya seperti itu, dan berikanlah yang terbaik kepada kota yang Anda tinggali, insya Allah kota ini keren seperti Semarang. Luar biasa itu pencapaiannya. Iya, ormas itu penting dan pemerintah loh. ini harus selaras harus selaras, dan mereka harus berbuat, harus bersinergi. Ya ini kebanyakan kan pengetahuan, apalagi anak muda Pak ya. Lah, sebenarnya Pak ini anak muda juga harus berikan ruang. agak sensitif sedikit sebenarnya. Iya. Karena apa? Bahasa gimana ya? Kan kebanyakan komen, tapi nggak paham gitu. Esensinya apa gitu kan. Nah ini kan tujuan podcast Laser nih buat ini nih Pak, meluruskan ide-ide yang berbelok-belok tadi itu. Ini kan salah satu informasi juga, Ji. tambahan pengetahuan buat masyarakat yang ada di Kota Semarang atau di luar Kota Semarang, baik dari organisasi kemasyarakatan, dari milenial, dari kelompok komunitas apapun, bahwa hadirnya Prokes Laser ini kan paling tidak bisa menambah wawasan bahwa pemerintah itu sebetulnya terbuka. Anggota dewan ini kan wakil rakyat, ya harus terbuka buat siapapun, karena di masing-masing dapil itu sudah ada wakil di sana. Tujuan wakil di sana itu supaya bisa mendengarkan apapun yang terjadi di lingkungan masing-masing. Kalau itu bisa dilakukan, berarti sudah tidak harus kota yang menyelesaikan, tapi di wilayah pun sudah terselesai. Iya, sekarang kan ada perintah langsung dari Kapolri misalnya, itu persoalan-persoalan yang cukup bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, kenapa harus sampai ke kantor polisi gitu. Ini kan tujuannya untuk meredam supaya gejolak ini tidak terlalu berlebihan dan berkepanjangan. Nah, kita yang ada di pemerintahan ini, di lembaga legislatif pun sama. Kalau memang kita bisa selesaikan di tingkat RT dan RW, kenapa harus ke kelurahan gitu? Betul. Ya.
Dan ormas, kembali ke ormas. Ormas itu ada pimpinannya di masing-masing kabupaten kota. Dan pengurusnya ada juga di kecamatan, di tingkat kelurahan, di tingkat RW dan RT. Nah, kalau kita sering memberikan sosialisasi kepada mereka, konsolidasi rutin, karena mereka butuh dijak ngomong sebetulnya. Nah, sekarang jadi pimpinan tidak pernah ngajak ngomong mereka, konsolidasi tidak pernah, informasi tidak pernah sampai ke mereka. Mereka itu kayak jalan sendiri-sendiri. Jadi itu ibarat negara dalam negara. Bingung sendiri. Kira-kira gitu Om Kevin. Berarti ya ormas itu selain buat apa namanya ya tujuan yang mereka bergerak visi dari ormas itu sendiri juga wadah aspirasi untuk membantu dewan. Betul. Semuanya bisa, artinya ormas apapun ini kan bisa menampung aspirasi dari masyarakat sekitar. Karena mereka juga tinggal di wilayah di wilayah masing-masing, ada RT-nya, ada RW-nya. Sehingga harus peka apa sih isu yang berkembang di wilayah kita. Sampaikanlah ke ormas itu, ormas menyampaikan kepada pemerintah atau wakil rakyat yang ada di sana. Jadi gayung bersambut. Kalau orang Jawa bilang gayung bersambut itu sama-sama sambil menyelam minum air kan. Tenggelam. Nggak naik-naik. Kalau semisal apa namanya Pak, kalau apa namanya ini kan juga mungkin ada sedikit stereotip dari masyarakat ya Pak. Yeah. Kalau misalkan anggota Lindu Aji ini ada pendapatan khusus gitu. Yeah. Nah ini kan ini perlu kita klarifikasi Pak biar orang nggak salah paham juga. Iya, jadi gini, memang orang melihat ormas-ormas ini pendapatannya dari mana? Mereka bisa menjalankan roda organisasi itu dari mana? Ormas ini sama kayak partai. Partai itu tidak ada biaya operasional bantuan dari tingkatan yang lebih tinggi. Ormas pun sama. Lah terus piye carane ormas bisa melaku? Jangan-jangan ini mendapatkan setoran, mendapatkan sesuatu dari yang tidak lahan dan seterusnya. Sebetulnya tidak. Mereka ini masuk ke ormas. Ini kan tujuannya satu, kepingin berbuat dan belajar untuk berorganisasi. Besarnya ormas, matinya ormas itu dari anggota itu sendiri. Jadi ormas itu bisa besar, partai sama bisa besar, itu juga dari anggota. Sehingga orang yang masuk ormas yang orientasinya pertama hanya untuk cari uang, ya tidak bisa hidup di sana. Karena ormas tidak menghasilkan uang. Sama, orang masuk partai mau cari uang. Lah uang dari mana? Partai itu tidak mendatangkan uang. Tidak ada bantuan dari pusat. Betul. Partai bisa besar, manakala bisa menempatkan kader-kadernya duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Itu partai bisa besar. Artinya, untuk organisasi ini bisa berputar karena ada potongan gaji dari mereka ini untuk ke organisasi. Organisasi yang sudah terdaftar resmi itu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Semarang. Dengan catatan sudah resmi terdaftar di Kesbangpol Linmas, terdaftar dari Kemenkumham, dan seluruh strukturnya ada, lengkap kepengurusannya, kantornya ada, itu dapat. Nah kalau di Semarang itu ada 250-an ormas tadi yang Pak Pilu sebut itu, yang resmi itu berarti nggak semua Pak? Nggak semua, kan ada juga yang sudah terbentuk, tapi belum ada pengesahan, belum ada pengakuan dari Kesbangpol atau Kementerian Hukum karena persyaratannya kurang. Tapi kan masih berusaha terus untuk bisa disahkan dan seterusnya. Nah yang sudah-sudah itu pasti akan mendapatkan dana bantuan tadi, dana hibah dari APBD. Ini kan bentuk perhatian bahwa pemerintah itu hadir gitu. Untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat. Jadi ormas ini merupakan roda penggerak di masyarakat. Betul. Sedangkan pemerintah ini memperhatikan roda penggerak. Jadi kalau ada hibah ke ormas ini merasa diperhatikan pemerintah. Sehingga jalannya mereka pun akan teratur dan terukur. Bahwa ormas ini tidak hanya prejengannya saja untuk gagah-gagahan dan terusnya, tidak. Mereka harus berbuat untuk masyarakat. Kira-kira gitu.
Nah gitu teman-teman, bukan aneh ya. Ternyata memang kita diperhatikan juga sama pemerintah. Nah balik lagi ke topik yang kemarin kan, pemerintah itu juga tidak pasif. Kita mungkin kurang apa namanya, kurang membaca atau kurang apa mencari informasi. Karena memang di teman-teman di media itu banyak banget namanya berita hoax. Gitu. Jadi jangan mudah percaya, jangan telan mentah-mentah itu berita yang ada di media. Tapi dipelajari dulu seperti ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih. Oke, back to topic. Malah kasih kan. Oke, kalau misalkan acara atau kegiatan Lindu Aji mana sih yang paling memorable gitu, yang paling apa namanya berkesan selama Pak Pilus ini menjabat sebagai Ketua Lindu Aji Kota Semarang? Ya, paling berkesan dan itu menurut saya sangat menyentuh ya. Itu pada saat teman-teman ini kan rutin punya binaan anak yatim piatu. Iya, itu Lindu Aji Squad itu punya binaan yatim piatu. Dan dana yang diberikan kepada mereka itu iuran dari anggota sendiri tanpa bantuan dari manapun, itu iuran dari anggota. Itu menurut saya sangat sangat menyentuh dan itu luar biasa sekali. Sehingga orang akan melihat itu pasti akan akan bertolak belakang. Kelihatannya serem-serem nih teman-teman Lindu Aji. Neng hatinya lembut-lembut loh itu. Dan kita nggak ngelarang mereka bertato. Itu bagian dari seni. Mereka mau gondrong rambutnya silakan saja, kita nggak atur itu. Yang penting mereka bisa santun dan niatan untuk mewujudkan sebuah kota tercinta kita ini semakin hebat dengan cara yang bisa kita lakukan, yaitu sosial kemanusiaan. Dengan cara membantu masyarakat-masyarakat pada saat ada musibah apapun, hadir kita di sana. Baik banjir, tanah longsor maupun keseripahan atau bencana apa, kita hadir di situ. Dan rutin kita punya tuh anak-anak asuh yatim piatu loh. Iya, ya nggak sekolah disekolahin juga, orang tuanya juga dibantu. Dan itu iuran murni, bukan mendapatkan dari lahan parkir, tidak. Mereka itu pekerja-pekerja kasar juga. Ada yang kuli bangunan juga, ada yang tukang ojek, KB-KB di kawasan. Tapi mereka punya hati. Ya dari rakyat untuk rakyat lagi. Lagi. Nah itulah yang saya tuh kadang-kadang melihat, ya Allah Gusti. Sehingga orang ternyata nggak serem juga loh kalau kita lihat kegiatannya tuh benar-benar menyentuh masyarakat. Siap. Gitu. Jadi monggo saja siapa saja yang mau bergabung, silakan untuk bisa menyalurkan empati kita terhadap masyarakat dengan cara melakukan kegiatan sosial kemanusiaan. Memang panjang ya buat ketemu jalannya sampai Lindu Aji ini dipandang nggak cuman negatif gitu. Iya, saya pun pada saat ditawari, diajak masuk dan seterusnya itu tidak langsung saya iakan, itu butuh waktu lama loh, paling nggak setahun setengah saya baru bisa menjawab loh. Setahun loh, luar biasa. Setahun karena saya kan membawa gerbong juga saya. Kalau ini kan tantangan dan ujian buat saya. Kalau kita bisa, berarti akan membawa berkah barokah lah ke sana. Kalau saya tidak bisa membawa ini, kehancuranlah yang akan aku dapat. Iya sih. Kira-kira ini. Sehingga saya putuskan minta pertimbangan teman-teman termasuk Mas Hendy ini, ambil saja. Benahi itu dengan baik, buktikan kepada masyarakat. Ini ujian buat Mas Pilus. Tapi pas join itu tuh ada tekanan-tekanan tersendiri gak sih dari konstituen kan, otomatis kan pada waktu itu kan Lindu Aji masih belum kondusif lah kita bilang. Iya, tapi kalau dari internal Lindu Aji tidak ada. Bukan, maksudnya dari eksternal, tekanan-tekanan dari eksternal. Iya ada lah, mereka pada kaget, pada telepon, kenapa sih mau, kenapa ini, macam-macam lah itu. Ini memang sama pemikirannya, kok mau sih Pak Pilus sudah membawa lembaga ini dengan baik, kok kenapa sih ormas ini Pak Pilus mengiyakan dan mau membawa itu ke sana. Ini tantangan buat saya. Ini mungkin proses saya harus belajar mengajak mereka-mereka yang sebetulnya berkeinginan untuk berbuat baik, keinginannya juga luar biasa sekali, hanya belum pernah mendapatkan kesempatan. Apakah saya salah semisal
memberikan sebuah ruang, mengajak untuk melakukan sesuatu yang bisa bersama-sama berbenah untuk menuju Rindu Haji ke depan baik, bisa mendapat simpati masyarakat, empati masyarakat. Ini hal yang luar biasa. Ya, saya rasa juga gitu sih Pak. Karena apa namanya, ketika seseorang itu nggak diberi ruang untuk berbicara, itu ya kayak tadi pecicilan dan Iya, air saja. Manakala tidak diberi ruang akan rusak yang ada di itu air. banjir itu. Iya. Udara sama kalau tidak diberi ruang, apalagi manusia. Makin megap-megap ya Pak. Kira-kira seperti itu, betul ya? Siap. Nah, apa namanya Pak? Daripada kita bahas topik panas-panas nih, kayak pemirsa udah gregetan. Nah, ini kita masuk yang topik lebih menariknya lagi, Apa itu? MMA ya Pak. Nah, ini boleh diceritakan dikit gak Pak? Itu tentang apa MMA di Lindu Haji itu gimana Pak? Iya, MMA di Lindu Haji itu, memang Lindu Haji itu bergerak di bidang olahraga, sama sosial kemasyarakatan dan sosial kemanusiaan. Ini jalan semuanya. Dan MMA ini memang kita punya anggota kurang lebih ya 50-60-an. Tapi selama pandemi kemarin kita akan berkurang untuk aktivitas latihannya. Dan kita punya sasana di beberapa kecamatan juga. Ada di Ngalian, ada di Semarang Timur, ada di Genuk, terus ada di Semarang Utara, ada juga di Lindu Haji Squad di Tugu. Dan kita memang bangun itu, kita memberikan ruang kesempatan kepada siapapun, kita didik, kita bina di sana sesuai dengan kelas dan umur. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan yang dilakukan di luar kota Semarang, mau baik itu di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, kita selalu mendapatkan kesempatan dan selalu mendapatkan ranking. Iya, itu biayanya juga sirkuleran kita loh. Sendiri? Iya. Luar biasa. Biayanya sirkuleran, kalau mungkin ada anggota-anggota Lindu Haji yang punya rezeki lebih dan seterusnya, kita berikan support di situ. Nah, ini semua kita lakukan supaya apa sih yang namanya organisasi kemasyarakatan itu tidak hanya pada saat ada sesuatu kita datang untuk hal-hal yang menurut saya kurang bermanfaat. Tapi di Lindu Haji ini kita kepingin pergerakan dan tujuan itu semuanya bisa jalan. Di satu sisi MMA-nya kita juga bergerak di bidang olahraga dan memberikan ruang kepada masyarakat supaya bisa berprestasi. Di sisi lain kita pergerakannya terus berlaku dan tidak pernah berhenti di sosial kemanusiaan itu. Jadi ini jalan terus nih sampai sekarang. Apa namanya? Berarti emang Lindu Haji ini bener-bener for people, by people, to people. Ya, lengkap lah. Lengkapnya. Kayak nasi goreng spesial. Iya, nasi goreng spesial. Kasih telur. Kita ya, karena kita ini manusia biasa yang kepingin, artinya manusia biasa yang tidak lepas dari kurang dan salah. Siap. Nah, untuk kedepannya nih Lindu Haji ada ini nggak sih apa namanya rencana mungkin untuk membuka selain MMA gitu? Iya, jadi untuk ke depan kita kan kepingin artinya membuka usaha kayak ini sekuritas ya. Security ya? Ya, security. Tapi kita nggak enak juga kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang sudah buka itu kayak Mas Kevin. Jadi kita nanti mundur dulu. Kita akan cari yang lain saja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendatangkan tambahan hasil, tapi tidak merugikan orang. Ya mungkin kita nanti akan usaha. Ini baru cari-cari nih yang pas apa untuk teman-teman. Ini dari kita untuk kita juga di sana. Kita memang lagi kepingin cari usaha buat organisasi ini. Malah saya pikir tuh Lindu Haji udah punya security juga. Punya, tapi ini kan dikelola oleh memang atas namanya Lindu Haji. Tapi milik pribadi. Oh. Makanya kita akan diskusikan ini supaya benar-benar Lindu Haji ini ya tetap hasilnya buat Lindu Haji. Bergeraknya selain di kemasyarakatan ya, di olahraga juga nih. Yeah. Nah pencapaiannya tuh
udah ada yang sampai tingkat nasional mungkin Pak? Iya, tingkat nasional ada. Terus biasanya yang sering didapatkan itu ya tingkat daerah ya, tingkat daerah. Tingkat nasional beberapa kali ngikuti juga, tapi belum berkesempatan. Kadang pernah mendapatkan juara harapan 1 juga. Nah ini kembali lagi bahwa ini kan butuh sentuhan, butuh support dari teman-teman yang mungkin sudah punya rezeki lebih untuk bisa menambah, memberikan sebuah semangat atau sponsor di sana. Ini kita juga perlu, kan nggak mungkin lah yang namanya dari iuran kita itu seberapa sih bisa untuk meningkatkan, membawa nama besar Lindhu Aji dan Kota Semarang ini, sehingga kita membuka siapapun yang kepingin memberikan dukungan kepada atlet-atlet kita, kami persilahkan supaya kita juga bisa membawa nama besar Semarang. Jadi itu tetap Lindhu Aji ini membesarkan atlet juga. Iya, membesarkan atlet. Mirip-mirip kayak apa namanya? Kayak Jarum Akademi apa? Iya, betul. Mirip-mirip itulah. Tapi ini kalau fokusnya mereka ini kan anggaran besar, memang bergeraknya di bidang itu. Kita kan lebih bergerak di bidang sosial kemanusiaan, tetapi atlet ini juga tidak boleh kita tinggalkan begitu saja, karena dari awal sudah ada. Nah ini supaya teman-teman nggak penasaran aja nih Pak Firus, cara joinnya klub MMA-nya gimana nih Pak? Cara joinnya? Iya, cara joinnya. Ya, supaya apa? Kan otomatis kan kalau di MMA kan ada yang cuma buat latihan aja. Nah ini mungkin yang lebih kayak join ke program atletnya ini harus ada promotor apa enggak sih Pak? Ya kalau lebih bagusnya ada promotor ya, lebih bagusnya ada promotor. Nah selama ini kan kita swadaya nih, semampu kita, tapi kita ikuti dimanapun ada event-event itu kita tetap kirim atlet di sana. Ya karena keterbatasan itu kemungkinan karena keterbatasan biaya ya untuk anggaran itu, sehingga kita ya semampunya kita ikutin dari sesuai dengan klasifikasi kelas ya. Kalau nanti ada yang tertarik dan terusnya kepingin join ya kita persilahkan itu, nanti kita akan bicarakan nanti seperti apa dan bagaimana, tapi tetap pakai nama Lindhu Aji. Kira-kira seperti itu. Nah nih Pak Firus, terakhir Pak, benar-benar terakhir nih Pak, bukan dari saya, tapi dari ini Pak, hati Pak Firus, kata hati, lubuk hati paling dalam untuk peserta di rumah, kira-kira ada pesan apa Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini terakhir nih closing statement. Saya mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang khususnya untuk bisa bersama-sama bersinergi dengan seluruh ormas yang ada di Kota Semarang juga, dan bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang agar Kota Semarang semakin kondusif, Kota Semarang terjaga, dan Kota Semarang sebagai kota tujuan yang banyak diminati sepanjang kita ikut menjaga dan merawat. Kerukunan dikedepankan, kebersamaan diutamakan, sehingga nyaman buat kita dan nyaman buat orang yang berkunjung ke Semarang. Semua ormas harus rukun guyup. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Jika suka kontennya, klik like di bawah dan jangan lupa subscribe. Share ke teman-teman juga karena konten ini insya Allah bermanfaat untuk semua orang. Amin. Karena nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat, betul Pak Firus? Betul. Ya. Terima kasih sudah menonton laser. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian semua suka. Jangan lupa dibagikan juga ya. Karena insya Allah konten ini akan bermanfaat untuk semua orang jika kita bagikan. Jika diempat sendiri itu malah nggak jadi apa-apa. Tidak baik untuk kesehatan. Betul Pak, kayak kentut kalau kita empat malah sakit. Nah nantikan video kita yang selanjutnya lagi untuk minggu depan setiap hari Rabu jam 7 malam.